Selamat Natal. Wa idza khuyitum bi tahyati fakhayu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha ala kulli syai'in hasib. Pesan saya kepada orang Kristen yang ada di Indonesia, ya. saya sudah senang kepada sistem kekristenan yang ada di Indonesia. Wih. Nah, kita yang sebagai muslim ya jadi penjaga keamanannya di situ. Bukan malah jadi tukang bomnya di situ. Yang begitu. Nah, kalau yang pedagang muslim ketemu pedagang Kristen jotos-jotosan yang lucu. Lalu Raja Habsyi itu menggambarkan dengan sebuah tongkat. Perbedaannya cuma dikit begini, nggak usah ada masalah gitu. Pemerintah jangan mempersulit penduduk yang ingin melakukan izin untuk melakukan. Alright guys, welcome back to chapter David Channel Go. Seperti biasa, jadikanlah segala bangsa muridku. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu ialah Allah guys. Tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang selamat tanpa melalui dia. Untuk itu marilah kita sama-sama kita katakan pasportnya, kita kesaksian lagi guys. Oke, hari ini aku mau kesaksian dimana di luar sana banyak orang yang berbeda agama, namun butuh kedamaian, butuh saling menyayangi satu sama lain. Dan salah satu narasumber ini adalah seorang yang fenomenal ya, selalu turun di lapangan dan dia juga banyak membantu bangsa ini sih sebenarnya untuk menyuarakan tentang keadilan, kebaikan, apapun itu. Oke, nggak usah lama-lama, tanpa basa-basi kita sebut saja, kita langsung perkenalan dengan Pak Ustadz Bowo. Salam Pak, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiknya. Sebetulnya kalau teman-teman saya nyebut saya Ustadz itu spontanitas badan. Oh, ini merendah. Iya. Saya mau menghindar juga nggak bisa gitu. Biarkan aja kan gitu. Iya. Tapi saya cenderungnya sebagai juru damai dari semua agama. Juru damai sudah ada, juru selamat sudah ada, dan ini ya luar biasa Pak Ustadz ini. Lanjut Pak Ustadz, perkenalkan. Saya menempatkan diri saya sebagai juru damai dari semua agama. Bahwa kita agama apapun, kita di Nusantara sudah ada pedoman yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi agama apapun itu asalnya dari Yang Maha Kuasa. Iya. Terus. Jadi dengan adanya itu saya memperjuangkan bahwa kepada semua penduduk Nusantara, baik dia orang sukunya Padang, orang sukunya Irian, sukunya Jawa, sukunya Arab, sukunya Eropa atau apapun, harus tetap berpegang kepada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah yang bisa mempersatukan semua agama, semua suku dan semua ras yang ada di Nusantara. Oke. Siap Pak Ustadz, hari ini saya boleh untuk wawancara Pak ya, untuk tanya-tanya tentang sedikit, hari ini adalah hari momennya Natal. Saya senang sekali dengan bertanya-tanya kepada orang di luar Kristen, bagaimana pandangannya Pak Ustadz tentang Natal dan orang-orang yang ngucapin selamat Natal. Saya kan banyak menemuin di luar sana, nggak boleh ngomongin ucap selamat Natal, nggak boleh. Nah, pandangan Pak Ustadz sendiri nih, orang hanya mengucapkan itu bagaimana Pak? Orang mengucapkan selamat Natal, ya kan? Ya. Natal itu apa sih? Hari ulang tahun. Hari ulang tahun, hari kelahiran. Lebih tahu Yesus Kristus kan begitu. Iya. Terus. Di Al-Quran ada ayatnya. Ya. Ini kan spontan, saya nggak ngapalin surat apa ayat berapa. Ya. Jadi isinya dibesarkanlah hari kelahiran Isa, hari kematian Isa, dan hari kebangkitan Isa. Pernah dengar, ya. Hari kelahiran Isa itu dijadikan sebagai hari Natal kan begitu. Iya, benar. Itu. Terus hari kematian Isa, hari kematiannya hari apa Mas? Agung. Itu dijadikan sholat Jumat oleh orang Islam. Sholat Jumat. Gitu. Oke. Terus hari kebangkitannya hari apa? Minggu. Hari Minggu. Dijadikan hari ibadahnya orang Kristen kan gitu. Yes. Jadi itu sudah sesuai di dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa istilahnya dihormatilah hari kelahirannya Nabi Isa, hari kematiannya Nabi Isa, dan hari kebangkitannya gitu. Jadi kalau orang Muslim itu mengucapkan selamat Natal kepada Nabi Isa, itu diajarkan di Al-Quran. Diajarkan di Al-Quran. Oke. Cuman perbedaannya adalah kalau di Al-Quran posisi
Nabi Isa itu sebagai nabi dan rasul kan. Ya. Jadi ulang tahun nabi dan rasul. Ya, ya. Di Kristen nyatanya orang Kristen menilai Yesus itu sebagai Tuhan kan Ya. begitu. Ya silakan kan. Ya. Ini kan cuma masalah posisi. Perbedaan saja. Lah Ya, itu ya. pernah diberitakan oleh Raja Raja Habsyah itu. Ditanya ketika itu sahabat Nabi Muhammad menjelaskan kalau di Kristen itu Yesus kan posisinya sebagai Tuhan, kalau di Muslim sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Lalu Raja Habsyi itu menggambarkan dengan sebuah tongkat. Perbedaannya cuma dikit begini, nggak usah jadi masalah gitu. Jadi yang jadi masalah ya orangnya sendiri yang bikin masalah jadi sih. tidak jadi masalah gitu Ya, kan. ya. Dan itu dihormati oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi waktu itu Raja Habsyi itu tidak jadi masalah. Ya, ya, ya. Jadi ya nggak ada masalah gitu kan. Lah masalahnya kan sekarang banyak ustadz atau mungkin pengkhotbah agama lain yang Ya. menilai agama itu sebagai saingan, yang Oke. menilai agama itu sebagai sebuah pertempuran gitu. Di mata saya itu tidak benar. Agama itu hanya sebuah misi di mana orang supaya Kristen supaya jadi orang baik, di mana orang jadi Muslim supaya jadi orang baik, di mana orang jadi orang Hindu supaya jadi orang baik. Semuanya mengajarkan kebaikan dan itu bukan saingan gitu loh. Misalnya beginilah, ada orang membangun sebuah rumah, yang satu membuat pagarnya, yang satu membuat temboknya, kan tukangnya tidak harus satu kan gitu kan. Iya. Semuanya dibangun yang baik, jadinya rumah yang baik. Bagus. Begitu juga dengan agama tadi, yang membangun Kristen jadilah penduduk Kristen jadi penduduk Indonesia yang baik, yang Muslim jadi Muslim yang baik. Dan setelah agama jadi Indonesia jadi baik kan begitu. Baik ketemu baik makin baik. Wah, jadi luar rumah biasa. yang baik kan begitu. Jadi Iya, intinya iya. begitu. Ah, Jadi agama itu bukan persaingan, bukan permusuhan, ya. bukan juga perebutan kekuasaan. Agama itu hanya untuk ibadah kepada yang maha kuasa. Habis yang Kristen ke gereja, habis itu yang jualan, habis itu yang pegawai pemerintah yang kembali bekerja lagi. Aktivitas. Begitu juga yang Muslim, Jumatan, sholat Jumat, lohor, sholat, habis itu ya kerja lagi, tidak lagi berkecimpung di agamanya, kembali ke pekerjaan dia jadi pedagang, jadi pedagang, ya sudah kan begitu. Lah kalau yang pedagang Muslim ketemu pedagang Kristen jotos-jotosan kan lucu. Ya sudah. Ya sudahlah, kita ada pedagang beda agama yang biasa. Itu kan. Jadi kalau intinya adalah perbedaan agama ini hanya soal orang memang memilih Kristen, orang memilih Muslim, orang memilih Hindu, ya silakan saja, dia juga baik kan begitu. Iya, iya. Apa ruginya ya? Apa ruginya saya kalau ada orang Muslim yang murtad? Untungnya apa untungnya saya kalau ada orang yang jalanin Kristen dia. yang murtad kan gitu kan? Iya. Ya sama saja, saya juga tetap cari duit dengan cara saya sendiri. tidak tergantung kepada orang yang murtad tadi supaya ngasih duit ke aku atau nggak usah rusuh lah. nggak usah merasa Muslim dirugikan kalau ada orang Muslim yang murtad. Iya, iya. Juga begitu, nggak usah ada pendeta yang merasa dirugikan kalau ada orang Kristen yang murtad dari kekristenan gitu. Iya. Karena saya percaya kalau seandainya saya di kitab saya bilang ya, Tuhan yang memilih tadi itu. Jadi akulah yang memilih, bukan kamu yang memilih. Jadi ketika dia mau pindah dari Kristen, ya mungkin ya bukan Tuhan yang milih atau jalannya dia begitu. Ya, jadi Tuhan yang memilih dia untuk masuk ke jemaat. Iya, saya rasa sih nggak harus kayak sengsara banget, merasa terpukul banget. Ya udah itu pilihannya. Kayak banyak juga kayak. Ya pada intinya semua agama prinsipnya mungkin sama. Cuman kan ibarat mesin tuh, mobil itu mesinnya tipenya beda-beda, tetapi tujuannya jadi mobil dinaikin sama-sama baik kan begitu. Begitu juga di Kristen, di Muslim, di Hindu ya. Ibarat itu hanya sebuah kendaraan menuju kepada pesta Tuhan yang baru digelar kan gitu. Ada yang pakai Ferrari, ada yang pakai Toyota, ada yang pakai Mercedes, ada yang pakai Hyundai. Masa Tuhan menolaknya ada tamu pakai Hyundai kan gitu? Ya nggak mungkin kan gitu. Silakan datang ke pestaku. Lah, pakai kendaraan apa Tuhan? Ya datang, undangannya datang. Ada yang datang pakai Muslim, ada yang datang pakai Hindu, ada yang pakai Buddha, ada yang pakai. Ya itu cuma kendaraan. Ya orang walaupun mesin Mercedes lebih baik dari Hyundai, ya punyanya Hyundai, ya naik pakai Hyundai. Nggak usah dipermasalahkan. Nih guys,
berbicara tentang kesaksian hari ini sungguh luar biasa. Bener-bener kalau orang tuh kesaksian, saya seneng banget guys. Nggak tahu kenapa. Jadi dari timbulnya kesaksian hari ini, saya bisa memberikan sesuatu pencerahan pikiran tuh bahwa kita tuh satu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika tadi. Walaupun kita beda agama, kita tetap satu guys. Gitu sih. Buat Pak Ustadz ini, orang ini selalu turun ke lapangan. Kalau sering lihat dia tuh paling depan tuh di atas mobil. Woi. Nah, pesan Pak Ustadz nih buat bangsa Indonesia nih, entah pesan apa untuk antara umat beragama nih, bagaimana nih? Ya pada intinya tentang Natalannya, karena Natal, ini kan ya. menyangkut Natal, ya. Satu, pemerintah jangan mempersulit penduduk yang ingin melakukan izin untuk melakukan perayaan Natal. Pertama, jadi pemerintah tolong membuka pintu. Untuk memberikan izin bahwa orang Kristen harus boleh melakukan perayaan Natal, orang Hindu boleh merayakan perayaan Galungan, orang Muslim boleh merayakan perayaan Idul Fitri. Karena apa? Kita harus saling menghargai. Negara kita ini sedang dalam keadaan damai dalam masalah agama. Itulah, itu ayatnya di Al-Quran ada, itu kan surat An-Nisa ayat 86. Gimana bunyinya, Tam? Boleh? Ada. Boleh dikit ya. Wa idza khuyitum bi tahyati fakhayu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Jika kamu sudah dihargai oleh sebuah kaum, jadi kamu sudah dihargai oleh orang Kristen untuk melakukan perayaan Idul Fitri kan gitu kan. Kamu harus membalas penghargaan itu dengan penghargaan yang lebih tinggi dari itu. Yang lebih tinggi. Atau paling tidak setara. Jadi kalau kamu sudah orang Muslim di Indonesia mau merayakan Idul Fitri, mau melakukan puasa Ramadan, mau melakukan perayaan Idul Adha, sudah diizinkan. Bahkan sampai perayaan Maulid Nabi, sampai Isra Mi'raj, sampai nuzulul Quran sudah diizinkan kan gitu. Sama orang Kristen nggak pernah melarang, orang Hindu nggak pernah melarang. Makanya orang Muslim juga harus membalas ini dengan yang lebih tinggi gitu kan. Itu ada ayat atau gimana tuh Pak Ustadz? Pernah dengar atau gimana? Ini ayat surat An-Nisa ayat 86 gitu, tertulis di Al-Quran jadi lebih tinggi. Jadi orang Kristen pengen merayakan Natalan, pengen perayaan Natalan, kita bantu nih. Sudah ada kursinya belum? Kalau saya punya duit, ini tak sewakan kursi. Wah, kan gitu. Salut. Kalau nggak ada keamanannya, ya kamu yang merayakan Natal, saya yang jaga keamanannya kan gitu kan. Saling supaya dia bisa ikut kebaktian di Natal itu secara khusyuk kan, secara tumanina, khusyuk kalau di dalam ini konsentrasi kan gitu. Nah kita yang sebagai Muslim ya jadi penjaga keamanannya di situ. Bukan malah jadi tukang bomnya di situ. Kan begitu. Saya mau tahu aja sih otak saya. Sebenarnya saya mau ngomong itu banyak rumah ibadah Kristen. Jangan menjadi tukang bomnya gitu. Ini namanya bukan menghargai penghargaan yang sudah mereka berikan, tapi memberikan bencana. Nah ini yang perlu disampaikan. Para ustadz yang ada di Nusantara, jangan mengikuti khutbah-khutbah ustadz yang tidak benar, meskipun itu menarik jemaat. Itu menarik jemaat sehingga jemaatnya dinilai ustadznya pemberani, akhirnya jobnya sering. Berbicara job, duitnya kantongannya tebel, tapi negaranya rusak gara-gara satu orang itu. Jemaahnya juga belum tentu masuk surga yang kena bom itu kan gitu. Jadi ngapain ngebom itu? Itu ustadznya yang khutbah itu disuruh jadi tukang ngebomnya juga nggak mau gitu kan. Dia aja harusnya. Gitu kan. Jadi intinya adalah ayo. Ini Nusantara, kita jadi pelopor dunia bahwa kerukunan antar umat beragama yang ada di Nusantara ini biar menjadi contoh dunia. Benar. Bukan malah kita yang kemarin sudah menjadi contoh dunia. Presiden Amerika Serikat aja bangga, Barack Obama itu membicarakan Bhinneka Tunggal Ika dengan bangga. Orang luar sendiri. Lah kita sekarang ingin menghancurkan itu kan lucu gitu. Oke. Ayo. Kita semakin menjadi pelopor perdamaian dunia. Nanti kalau sudah begini saya masuk ke surga atau enggak gitu. Saya yakin saya masuk surga. Amin. Itu. Mas David pun kalau menyemakatkan seperti itu, yakinlah bahwa masuk surga gitu. Surga itu keyakinan. Jadi ini nanti ke neraka enggak? Saya punya keyakinan saya nanti akan ke surga kan gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan seperti saya ini. Ditakut-takutin nanti ke neraka, itu kan pendapat bapak gitu. Kalau pendapat saya ke surga. Ditakut-takutin gitu. Mas siapa yang takut-takutin nih? MUI
MUI itu Waduh, sebut nama MUI nggak apa-apa di nih. keputusan tahun fatwa MUI kalau nggak salah tahun 81 atau Iya. 81 atau 91 pokoknya angka 1. Iya. Itu bilang mengucapkan hari Natal itu haram. Itu kan cuma ormas. Kan? Oke. Karena sudah jam udah hampir selesai, mungkin nggak usah lama-lama Ustaz. Nanti kita ketemu lagi. Nah, pesan dan kesannya di momen Natal ini untuk orang Kristen apa nih? Kan dari tadi ke Muslim ya, sekarang ke orang Kristennya apa nih pesannya dari Pesan Pak Ustaz? saya kepada orang Kristen yang ada di Indonesia, ya. saya sudah senang kepada sistem kekristenan yang ada di Indonesia. Wih. Di mana saya bertemu, saya kadang juga sering diundang di acara full gospel ya. Oke. Ada di jemaat di Kalibata City. Iya. Itu saya ikut pembicaraannya, bahkan sahabat saya yang sangat saya hormati Daniel Tirtayasa kemarin Oh wafat iya, kita saya sedang juga turut berduka cita. Kalau Saya ikut ini intinya adalah orang Kristen rata-rata sudah menilai agama yang lain itu bukan musuh. Yes. Ya kan, satu Ya. itu. Juga banyak juga orang Kristen yang sudah menilai bahwa agama lain itu juga baik. Ya. Ayo orang Islam mengikuti. Orang Hindu sudah tahu seperti itu. Itu kan. Jadi ayo kita semangat menilai bahwa yang lain itu juga baik, bersahabatan dengan kita jaga supaya Indonesia itu rukun. Jangan lagi ada orang Indonesia, baik dia itu sebagai ustadz, baik dia sebagai umat yang pengen merubah negara kita yang dari Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi negara khilafah. Jangan. Oke. Karena apa? Itu nanti akan jadi perang besar di negeri ini dan ini tidak baik. Memicu perang, nanti kalau perang negeri ini, luar negeri masuk, kita dijajah lagi. Jajah lagi. Oke. Dari saya Ustaz ya, untuk apa yang saya imani sekarang di kitab saya mengatakan Yesus hukum paling utama Yesus mengatakan kasihilah Allahmu dengan segenap tenaga pikir kekuatan hatimu semuanya. Dan kedua yang setara dengan hukum pertama adalah kasihilah sesama manusia, bukan sesama agama tapi lebih menyeluruh sesama manusia. Mau siapapun itu, agama manapun itu, suku apapun itu, yang penting dia manusia, orang. Nah, itu kita kasih ya. Itu kan sama dengan British Islam, Mas. Orang NU itu yang bilang begitu kan. Oke. Hablum minallah wa hablum minanas kan begitu. Jadi kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan sebaik-baiknya. Hablum minanas, dan menjaga hubungan antar sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Oke. Mantap. Kami percaya kalau hari ini adalah hari yang momen luar biasa bersama Pak Ustadz Bowo, dengan adanya video ini supaya bisa menjadi kedamaian lah. Ini kita bukan berbicara tentang perbedaan, saingan, apa sih gunanya ya kan Pak? Salaman dulu Pak Ustadz. Selamat Natal. Nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa. Perbedaannya adalah kalau orang Muslim mengucapkan selamatnya itu di hatinya adalah selamat ulang tahun Nabi Isa atau Rasul Isa. Kalau di orang Kristen kelahiran Tuhan Yesus. Jadi hati kita yang beda aja. Tetapi secara ini ya. Jadi nggak masalah guys. Jadi kita tuh mengucapkan Lebaran kayak mau apa kayak selamat hari Natal, itu semuanya nggak masalah, nggak usah ributin. Oke lah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, pastinya yang lebih keren lagi, pastinya yang lebih bermanfaat lagi untuk bangsa ini. Nanti kita katakan Tuhan Yesus baik. Dadah dong. Oke.